Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang regular expression. Kali ini kita memasuki pembahasan bagian 3. Kita akan membahas tentang modifier. Kita akan membahas 4 modifier. Yang pertama adalah modifier I, modifier S, modifier M, dan juga modifier G. Modifier I merupakan ignore case, kemudian modifier S adalah single line, modifier M untuk multiple line, dan modifier G digunakan untuk global match. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah modifier I atau ignore case. Jika kita menggunakan modifier ini, maka mesin regex tidak akan membedakan antara huruf besar dan kecil. Artinya jika ada pola A sampai Z, dengan modifier I akan dianggap sama seperti dengan pola A sampai Z atau A kapital sampai Z kapital. Modifier ini bermanfaat untuk mempersingkat pola jika kita menggunakan pencocokan yang tidak membedakan huruf besar dan kecil. Langsung saja kita praktekkan ya. Di sini saya menggunakan regex 101. Untuk mengaktifkan modifier I, rekan-rekan bisa menggunakannya dengan klik pada bagian sini. Kemudian diklik, maka silahkan klik pada bagian insensitive. Di sini ya, kita klik, maka di sini akan otomatis muncul huruf I-nya. Nah, di sini adalah merupakan modifier I. Oke, coba saya besarkan ya di sini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada modifier I. Kemudian untuk menonaktifkan, silahkan klik lagi, maka I-nya akan hilang. Oke, ini untuk men-setting modifier I di website regex 101. Sekarang kita coba untuk website regexr.com. Untuk mengaktifkan modifier I, rekan-rekan bisa klik pada bagian sini. Kemudian diklik saja, maka di sini akan otomatis muncul expression flag-nya. Silakan rekan-rekan semuanya klik pada bagian case insensitive ini, diklik, maka di sini akan otomatis muncul modifier I. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Ini ada modifier I. Dan untuk menghilangkannya silakan klik saja ya. Oke, di sini kemudian ini di uncheck. Atau rekan-rekan bisa langsung saja klik pada bagian flag ini, kemudian silakan pilih case insensitive. Oke, seperti itu ya. Modifier I ini digunakan untuk mengabaikan antara huruf besar dan huruf kecil. Semisal kita menuliskan huruf A di sini ya. Kemudian di sini saya akan tuliskan saya makan roti dengan ayah. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini saya menuliskan huruf A, kemudian semua huruf A ini tercentang termasuk yang huruf kapital. Kenapa ini bisa terseleksi? Karena di sini saya menggunakan atau mengaktifkan modifier I. Beda halnya jika modifier I ini saya uncheck atau tidak saya sertakan, maka di sini rekan-rekan bisa melihat modifier I-nya ini hilang. Maka yang huruf besar ini tidak akan diseleksi dan hanya menseleksi huruf A kecil. Beda halnya jika di sini saya ganti A besar, maka yang terseleksi adalah huruf kapital. Untuk itu, jika rekan-rekan semuanya ingin mengendaki atau tidak menghiraukan antara huruf besar dan huruf kecil, maka silakan rekan-rekan semuanya gunakan modifier I. Oke, itu untuk modifier I. Selanjutnya kita akan bahas modifier S atau single line. Sebelumnya kita sudah membahas tentang modifier titik. Pada dasarnya karakter meta titik akan cocok dengan string atau karakter apapun. Kecuali karakter newline atau backslash n atau enter. Jadi titik tidak mewakili newline. Akan tetapi ketika kita menggunakan modifier S, maka ini akan membuat tanda titik ini support untuk newline. Oke, di sini saya akan menuliskan bakso. Oke, kemudian di sini saya juga akan menuliskan bakso, tetapi O ini akan saya ganti titik. Oke, seperti ini ya. Maka titik ini bisa mewakili huruf O. Semisal di sini saya akan tambahkan spasi, kemudian di sini akan saya tambahkan O, maka rekan-rekan bisa melihat titik juga bisa mewakili white space atau karakter kosong. Bagaimana jika karakter kosong ini akan saya ganti enter, di sini saya tuliskan sapi. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini tanda titik support untuk newline. Padahal pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa titik ini tidak support untuk newline atau karakter enter. Karena di sini saya sudah mengaktifkan modifier S. Oke, single line ini sudah saya centang. Beda halnya jika single line ini kita uncheck, maka rekan-rekan bisa melihat karakter titik tidak support untuk newline. Sekarang kita coba gunakan regexr.com. Oke, di sini saya akan tuliskan bakso. Kemudian di sini kita tuliskan juga bakso. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya, bakso. Oke, ini tidak masalah. Sekarang saya enter. Di sini saya akan tambahkan sapi.
Kemudian di sini saya akan tambahkan titik. Oke, rekan-rekan bisa melihat tanda titik tidak bisa mewakili tanda enter. Dan untuk mengaktifkan modifier S, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian ini. Kemudian silahkan cek pada single line ini. Oke, kita cek ya. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini bakso, kemudian enter. Ini bisa diwakili dengan bakso, kemudian tanda titik. Oke, itu adalah untuk modifier S. Oke, kita lanjut ke modifier M. Meskipun dinamakan multiline, modifier ini bukanlah kebalikan dari modifier S. Bahkan, kedua modifier ini dapat dipakai secara bersamaan tanpa saling bentrok. Tanda jangkar awal, kemudian datang, tidak akan cocok dengan string selamat datang. Karena karakter meta jangkar caret mensyaratkan deretan karakter datang ada pada awal string. Dalam hal ini, awal dari string adalah selamat. Dengan modifier M, pola tersebut akan cocok karena tiap awal dan akhir baris dianggap sebagai ujung yang bisa cocok dengan karakter meta jangkar. Oke, daripada bingung-bingung, langsung saja kita praktekkan di dalam editor. Oke, semisal di sini akan saya tuliskan line 1, kemudian line 2, line 3. Oke, seperti ini ya. Sekarang akan kita coba kita tuliskan tanda jangkar, kemudian saya akan tuliskan line. Oke. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Oh, ini kurang E. Oke, semuanya ini terseleksi. Kenapa sudah terseleksi? Karena saya menggunakan modifier M. Oke, beda halnya jika modifier M ini atau multiline ini saya uncheck, maka rekan-rekan bisa melihat yang terseleksi adalah di bagian awal saja. Karena jika kita tidak menggunakan modifier M, maka ini tidak support untuk multiline. Dan untuk mengaktifkan multiline, silahkan klik, kemudian klik pada multiline. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang saya coba tambahkan di sini. Saya tuliskan bakso. Kemudian di sini juga saya tuliskan lagi bakso. Kemudian saya tuliskan lagi di sini juga bakso. Kemudian di sini akan saya tuliskan. Kemudian saya tuliskan tanda dolar. Oke, seperti ini ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini semuanya tercentang karena saya mengaktifkan multiline. Beda halnya jika multiline ini saya uncheck, maka yang terseleksi hanya bakso yang berada di paling akhir. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan semuanya. Itu adalah modifier M untuk mengaktifkan multiline. Kemudian kita lanjut dengan modifier G atau global match. Dengan modifier ini, pencocokan berikutnya akan dilanjutkan dari posisi akhir yang ditemukan, tidak diulang dari posisi awal string. Berguna jika ingin melakukan iterasi atau perulangan string dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam editor. Secara simpelnya, ketika kita menggunakan modifier G, kita bisa melakukan perulangan atau kita bisa mendapatkan lebih dari satu result. Contohnya di sini ya, ketika ini saya tuliskan A, maka semua A ini terseleksi. Jadi pencariannya adalah secara global, akan melakukan perulangan. Akan tetapi, jika modifier G ini saya uncheck atau tidak diaktifkan atau tidak digunakan, maka rekan-rekan bisa melihat yang tercentang adalah A yang paling awal. Jadi jika rekan-rekan semuanya ingin mendapatkan hasil lebih dari satu, silahkan gunakan modifier G. Oke, kita sudah membahas 4 modifier, ada modifier I, S, M, dan G. Saya harap rekan-rekan semuanya mengerti tentang apa yang saya berikan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Tetap pantengin channel ini, karena saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang regex. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya, agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.